Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa tercinta, bertemu lagi bersama saya Reza Nurhaida dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Apa itu editorial? Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa berita, aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomena dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial juga sering disebut tajuk rencana. Fungsi teks editorial. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibat kepada masyarakat. Kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Struktur teks editorial berupa struktur teks eksposisi yang menjelaskan suatu hal dan memberi informasi pada pembaca. Nah, struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu yang berisi pendahuluan berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dibahas. Yang kedua, argumentasi atau penyampaian pendapat berisi pembahasan secara detail mengenai peristiwa yang dibahas. Ketiga, penegasan ulang berisi saran, kritik, rekomendasi, simpulan hingga harapan berkaitan dengan solusi atau sekedar prediksi mengenai peristiwa yang dibahas. Membedakan fakta dan opini dalam editorial. Fakta adalah hal, kejadian, peristiwa yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Fakta sifatnya sulit terbantahkan karena dapat terlihat, didengar, atau diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Selama hal atau peristiwa itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hal atau peristiwa itu tidak bisa disebut fakta. Opini adalah hal, kejadian, peristiwa belum tentu terjadi. Opini merupakan kebalikan dari fakta, sehingga opini itu sendiri dapat berupa tanggapan, penilaian, kritik, saran, atau prediksi berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang tengah dibahas. Ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini. Ciri-ciri fakta: dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat, memiliki narasumber yang dapat dipercaya, bersifat objektif, dilengkapi data berupa keterangan yang menggambarkan keadaan atau kejadian. Ciri-ciri opini: informasi yang belum dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, dilengkapi dengan uraian pendapat, saran, atau tentang sebab akibat terjadinya peristiwa. Tidak terdapat sumber terpercaya atas dasar pemikiran atau pendapat. Tidak memiliki data yang akurat, berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi. Ciri-ciri teks editorial. Tema aktual atau terkini, sistematis, kalimat yang logis. Kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan kata-kata populer, adverba kata keterangan, konjungsi kausalitas, verba material, penggunaan kalimat retoris.
Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, tahapan atau langkah menulis teks editorial. 1. Mencari ide atau topik. 2. Seleksi dan penetapan topik. 3. Pembobotan atau penilaian substansi materi dan penetapan tesis. 4. Proses pelaksanaan penulisan. 5. Penyunting teks. Syarat, saran, dan rekomendasi yang baik benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan permasalahan, praktis, dan dapat dipraktikkan. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan dan tetap semangat belajar untuk menata masa depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.